Setiap hari, setiap waktu, tahun demi tahun boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kau yang senantiasa beri kami kekuatan, Kau yang selalu berjalan bersama dengan kami. Kau Tuhan Allah yang kami percaya, sebab rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Janji-janji Tuhan tidak pernah lalai. Firman-Mu ya dan amin, dan Kau genapi buat setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi syukur kami. Kami mau nyatakan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Bersama berkata, setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Sebab Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu kami berlindung Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Kau berikan kami kemenangan. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu Kau membawaku bersama dengan Tuhan. Tuhan mengangkat kita semakin naik, terbang seperti Raja Wali, melewati setiap badai hidup kita. Haleluya. Aku berlindung dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Semua yang percaya bersama kita bangkit berdiri. Lebih lagi nyatakan, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu terima kemenangan dari Tuhan. Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu ku lewati semua. Lebih lagi kita mau nyatakan di dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik.
kekudusan Tuhan ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Mari bersama kita mau berjalan dengan Tuhan, berjalan denganmu, ku lewati semua. Lebih lagi bersama berkata berjalan, berjalan denganmu, ku lewati semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena di antara sekian banyak para wanita, ternyata Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Biar kiranya Tuhan Kau sendiri akan memberkati jalannya acara ini, berkati juga fasilitas sarana yang kami pakai, supaya semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terlebih lagi, setiap pesan-pesan Tuhan mampu kami menangkapnya, mampu kami mengertinya, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya. Karena memang itu kerinduan Tuhan untuk melihat kami, para ladies-Mu, orang-orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami mampu memahami firman, terlebih lagi kami juga mampu melakukan firman. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Hari ini tema perenungan firman Tuhan yang akan kita bawakan bersama itu adalah berbicara tentang seorang wanita yang pemberani, yaitu courageous woman. Kita masuk dalam bulan April dan kita tahu bulan April ini tema gereja kita diberi Tuhan tema tentang beribadah dengan karakter Kristus. Ada banyak orang beribadah, tapi sungguhkah kita beribadah itu masuk di dalamnya karakter Kristus, di mana dalam peribadatan kita tadi itu sudah di awal dikasih rambu-rambunya bahwa harus tertib, tidak boleh baju sembarangan, tidak boleh juga kondisi tempat kanan kirinya mengganggu dan lain sebagainya. Dan itu merupakan bagian dari ibadah-ibadah yang harus kita siapkan ketika kita beribadah kepada Kristus. Dan hari ini firman Tuhannya bertemakan tentang courageous woman. Courageous itu kalau diartikan secara letterlek dalam keseharian kita itu adalah wanita yang pemberani. Cuman jujur saja kalimat wanita pemberani ini, kalimat pemberaninya di bahasa Indonesia itu sangat-sangat terbatas sekali, beda dengan bahasa Inggris. Karena kalau di bahasa Inggris ada beda yang jelas antara courageous dan brave gitu ya. Dua-duanya sama artinya dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang berani gitu. Tapi kalau brave itu bravo, bravery itu adalah suatu sikap yang memang sudah bawaan dari janinnya gitu ya. Bahwa orang itu berani, tidak hitung lagi resiko-resiko yang akan dia hadapi, tidak peduli tantangan-tantangan dihadapi, yang ada intinya pokoknya berani. Sehingga kadang beberapa itu kalau kita lihat biasanya pahlawan-pahlawan itu kan punya hati yang berani itu seperti ini. Tapi kalau yang namanya courageous ini, itu keberaniannya itu muncul karena ada sesuatunya gitu. Padahal seringkali dia ini sesungguhnya tidak berani gitu. Contoh ini ya, orang itu tidak berani ketinggian gitu. Tetapi karena di rumahnya bocor, hujan gitu ya, terus tiba-tiba tidak ada orang yang dia mintai tolong, akhirnya dia berani ambil tangga, lalu dia taruh tangga itu dan dia benahi genteng semampunya. Itu keberanian yang muncul karena ada suatu alasan, sehingga akhirnya beda dengan brave ya, yang memang jiwanya pemberani. Tapi kalau courageous ini beraninya itu muncul
karena sesuatu dorongan sehingga membuat dia melakukannya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dia untuk melakukan itu, entah karena sudah tidak ada yang mampu menolong lagi sehingga dia harus berjuang sendiri, atau juga bisa jadi karena dia kasihan kepada suatu keadaan, atau juga karena dia itu iba dan lain sebagainya. Dan biasanya para wanita-wanita ini kalau untuk disebut brave mungkin kurang banyak jumlahnya. Tapi kalau untuk yang namanya courageous itu tentunya juga ada banyak wanita yang tidak courageous, tetapi karena dorongan sesuatu itu membuat dia ini tidak ada cara lain. Aku yang harus turun, aku yang harus mengatasi, aku yang harus melakukannya, aku yang harus maju. Sehingga entah itu karena dorongan tanggung jawab, dorongan mengasihi, dorongan belas kasihan begitu ya, membuat dia mau mengambil resiko. Contoh yang nyata, seorang ibu tidak bisa berenang gitu ya. Tetapi kalau lihat anaknya yang berenang tiba-tiba kram gitu di kolam renang, sehingga anaknya itu mulai melambai-lambai minta tolong begitu, seorang ibu tiba-tiba muncul keberaniannya, walaupun dia tahu dia ini tidak bisa berenang, dia pokoknya masuk aja dulu ke kolam renang dan dia berusaha untuk menolong anaknya. Ini yang disebut dengan courageous itu. Dia mengerti dia tidak mampu, dia mengerti dia tidak bisa berenang, dia mengerti dia ini pasti juga belum tentu bisa menyelamatkan, tapi langsung aja dia kerjakan itu. Itulah courageous yang hari-hari ini harus kita miliki. Kenapa? Karena dalam keadaan kita, keseharian kita, ada banyak hal kadang wanita ini dibalut oleh satu statement, satu keadaan, satu kenyataan. Wanita ini kan lembut, wanita ini kan ndak berotot gitu ya. Tentang otot pasti kalah dengan pria-pria. Tapi kalau kita dapati ada banyak hal di dalam aspek-aspek kehidupan ini, kita bisa mencontoh dari Alkitab tentang tokoh-tokoh yang demikian beraninya, walaupun sesungguhnya itu bukan tanggung jawabnya, itu bukan seharusnya dia yang melakukannya, tetapi karena keadaan itu, kasih itu, belas kasihan itu membuat tokoh-tokoh ini memunculkan keberaniannya yang kita tahu itu sesungguhnya courageous, bukan bawaan dari lahir yang adalah brave itu. Nah, hari ini kita akan melihat contoh-contoh Alkitab wanita-wanita yang dahsyat itu. Kita bisa melihat yang pertama kali di Keluaran pasal yang 4 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan berikhtiar untuk membunuh. Tuhan bermasalah dengan Musa untuk berikhtiar membunuhnya. Lalu Sipora istrinya mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ini bercerita tentang apa? Ini bercerita seorang Sipora yang adalah istri pemimpin bangsa Israel saat itu yang adalah Musa, tengah lagi mensupport suaminya dalam usaha untuk membawa orang Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Karena kesibukan dan lain sebagainya, sampai Musa itu lupa harus mengkhitan anaknya. Kita tahu anak Musa itu laki-laki ada 2 gitu ya. Dan dia lupa mengkhitan anaknya itu. Padahal khitan sesungguhnya adalah, sunat itu adalah kewajiban semua keturunan Abraham. Karena Abraham mendapat janji dari Tuhan untuk membedakan keturunan Abraham dengan orang-orang di luar Abraham adalah pria-prianya bersunat saat itu. Nah, karena kesibukannya, karena dia juga kan Musa ini seorang pelarian dari Mesir, sehingga dia ini juga sembunyi-sembunyi gitu, tidak pernah tampil berani, bahkan juga seringkali menghindar dari khayal umum, membuat dia sampai akhirnya lupa untuk melakukan ritual memotong kulit katan anaknya itu, yaitu mensunat anaknya. Sampai suatu ketika Tuhan sudah berjumpa dengan Musa, lalu Musa diberi tugas untuk minta izin ke Firaun membawa orang-orang Mesir keluar. Suatu saat di tengah malam ketika Musa itu tidur, tiba-tiba Tuhan datang kepada Musa
lalu Musa mau dibunuh. Melihat hal itu, Siporah langsung ambil sikap dengan mengambil pisau batu dan kulit dekatan anaknya ini semuanya dipotong. Dan ketika potongan itu masih dipegang dan ada darahnya, dioleskan di kaki Musa sehingga akhirnya Musa selamat, keluarganya selamat, anak-anaknya selamat. Kita tahu bahwa untuk menyunat anak itu tanggung jawab pria. Bahkan yang boleh melakukan penyunatan itu biasanya adalah orang-orang yang ditentukan di antara mereka pemimpin-pemimpinnya. Tetapi saat itu seorang wanita, seorang ibu apalagi kalau melihat darah, dan darah itu pasti darah anaknya kan begitu ya. Dia tidak pernah lihat di budayanya dia sendiri, dia kan orang Median gitu. Dia di budayanya sendiri tidak ada kegiatan ritual memotong kulit katan yang namanya sunat ini di ritual budayanya. Tetapi dia harus berani mengambil sikap, berani mengambil tindakan untuk menolong sang suaminya juga. Dengan kata lain, seharusnya dia tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Seharusnya ini menjadi tugas suaminya, Musa, sang pemimpin keluarga. Tetapi karena keadaan itu memaksa Siporah ini mengeluarkan keberaniannya. Dia tidak berpikir nanti kalau dipotong kulit katanya ini bisa bagus enggak hasilnya. Dia tidak berpikir nanti kalau dipotong anaknya pasti teriak-teriak menjerit, apalagi saat itu kan yang namanya dunia medis anestesi tidak ada. Sekarang aja ada anestesi masih mending lah, ibu-ibu berani mengantar anak-anaknya untuk ke dokter, menyunatkan anaknya dan lain sebagainya kan. Tapi saat itu Siporah sendiri yang harus turun tangan, dan gara-gara inilah akhirnya Musa selamat, nyawanya tidak jadi diambil oleh Tuhan. Bahkan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang diselamatkan. Artinya ada saat-saat tertentu mungkin karena kesibukan, karena ketakutan, karena tekanan, karena ancaman, karena kehidupan yang demikian kompetitifnya itu membuat mungkin pasangan hidup kita yang adalah kepala keluarga kita atau bapak orang tua kita sampai lupa gitu ya, sampai lupa melakukan suatu kewajibannya. Mau tidak mau, sekarang sudah bukan zamannya lagi para ladies cuma lipat tangan dan berpangku tangan lalu ngomong, enggak urusanku, bukan hakku, bukan wilayahku, bukan wewenangku, ngapain aku harus repot-repot, apalagi ini urusan ini itu aku belum tentu bisa, aku belum tentu mampu, apalagi ini yang aku sakiti ini adalah anak-anakku, aku lihat darah aja langsung pingsan, kan begitu biasanya saudara. Tetapi kenyataannya Siporah tetap melangkah, mengambil tanggung jawab untuk menghitankan anaknya. Itu yang namanya courageous, muncul spontan karena rasa mengasihi kepada suami, mengasihi kepada anaknya. Dia tidak rela suami dan anaknya itu kena tulah dari Tuhan. Dan akhirnya Siporah memiliki keluarga yang demikian harmonis. Walaupun sejujurnya tanggung jawab itu ada di tangan Musa, tetap Siporah ambil bagian karena dia tahu suaminya lupa saat itu. Begitu juga dengan kita hari-hari ini, ketika kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk jadi penolong pasangan hidup kita, jadi orang-orang boleh mendampingi orang-orang di sekitar kita. Ayo, kadang memang ada bagian-bagian tertentu yang bukan tanggung jawab kita, yang bukan memang tugas kita gitu. Tetapi mari tumbuhkan rasa kasih itu, sampai akhirnya gara-gara kasih itulah membuat kita bisa melakukan di luar kewenangan kita, di luar kebiasaan kita. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita bisa dapati dari seorang yang namanya Abigail. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-23 sampai 24 demikian dikatakan, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Saudara, kalau kita melihat siapa ini sesungguhnya
Abigail. Abigail kalau kita baca di 1 Samuel 25 di ayat-ayat awal itu saudara, kita bisa mendapati bahwa Abigail dikatakan seorang yang cerdas, bijaksana, tapi juga cantik. Sementara tidak tahu karena itu nasibnya atau karena perjodohan saat itu, dia didapati seorang suami yang jadi suaminya namanya Nabal. Dan karena Nabal itu orangnya kasar, pikirannya bebal, dia orang yang memang secara finance terberkati, tetapi sikap hidup Nabal ini bumi langit gitu loh dengan Abigail ini. Nah, suatu ketika diceritakan bahwa Nabal ini punya hewan ternak-ternak yang banyak, sehingga dia ketika menggembalakan kambing domba lembu sapinya itu ada juga gembala-gembala bayarannya gitu, orang-orang yang dia bayar pegawainya untuk menggembalakan itu memelihara kambing dombanya itu. Nah, sementara itu terjadi bahwa saat itu Daud juga lagi dalam pelarian karena dikejar-kejar mertuanya yang namanya adalah Saul itu. Nah, sehingga sampailah suatu ketika mereka ini bertemu di padang penggembalaan, dan Daud tahu bahwa ini adalah orang-orang yang bukan musuhnya, sehingga anak buah Daud buat anak buahnya Nabal bahkan menjadi tameng pelindung buat domba-domba yang digembalakan mereka. Sehingga ketika mereka panen pengguntingan bulu domba, anak buah Daud ini datang kepada Daud untuk menyampaikan, Daud, itu loh Nabal yang domba-dombanya aja, dengan kita lagi menggunting domba, mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan kepada kita, ya paling tidak sebagai bentuk terima kasih, syukur sudah sama-sama tinggal di padang penggembalaan gitu kan. Tetapi Nabal ketika didatangi utusan Daud, dia langsung ngomong gini, siapa Daud itu? Apa wewenangnya dia? Kok sampai mau minta sesuatu pada Daud? Bukankah dia ini pelarian? Bukankah dia ini orang-orang yang dikejar-kejar oleh Saul, pemimpinnya? Ngapain aku harus tolong dia? Tidak sudi aku memberikan sedikit pun dari hasilku ini kepada Daud. Ketika Daud mendengar jawaban Nabal begitu, Daud langsung bersumpah, hari ini sebelum matahari terbenam, tidak ada laki-laki dalam keluarga Nabal yang boleh hidup dan bernafas. Semua akan aku babat habis, kan gitu. Kami ini sudah datang ke tempat dia, bahkan jadi pelindung dia. Tidak pernah kambing dombanya kami curi, tidak pernah ternak-ternaknya kami ganggu. Tetapi hanya gara-gara kita itu cuma meminta sedikit, ketika dia panen, dia bisa-bisanya memberi predikat saya ini seperti itu. Pokoknya, hatinya Daud mendidih. Sehingga tekad bersama dia harus datangi Nabal, dan dia harus bunuh Nabal beserta para pria-pria yang ada di keluarga sana. Dan ketika itu didengar oleh Abigail, istri Nabal, Abigail langsung ngomong kepada para bujangnya, ayo, ini tidak bisa nih kalau kita cuma bertampuk tangan. Ayo muati keledai-keledai ini dengan kue-kue, muati dengan makanan-makanan dan segala hal, supaya kita juga bisa, paling tidak sebelum Daud ketemu Nabal, saya akan ketemu Daud di tengah perjalanan, barangkali dengan pemberian ini bisa melunakkan hatinya, begitu. Sehingga akhirnya Abigail berani menyongsong Daud, menghadapi Daud yang sudah demikian panas emosional, mau membunuh suami dan orang-orang yang di sekitarnya itu. Lalu ketika datang kepada Daud, Abigail diceritakan firman Tuhan ini. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun, bukan sekadar cuma turun, lalu sujud menyembah kepada Daud. Loh, siapa Daud ini? Daud belum raja, Daud belum terkenal. Daud hanya orang yang punya gerombolan begitu aja, tapi juga lagi lari-lari dari kejaran Saul. Tapi bisa-bisanya Abigail ini bersikap untuk mau merendahkan dirinya di depan Saul, Daud sambil menyembah. Karena dia tahu ini Daud kalau tidak ditenangkan, kalau tidak disamperin lebih dulu, semua keluarganya bahkan sampai anak-anaknya mungkin akan binasa. Bahkan bisa jadi dia juga akan binasa. Karena suaminya tidak tahu berterima kasih. Ada di belantara padang penggembalaan dengan adanya Daud dan orang-orangnya, sementara sambil dijaga, tidak ada binatang buas yang mencuri dombanya, tidak ada perampok-perampok yang menjara kambing domba ternaknya, bahkan Daud dan orang-orang yang jadi pelindungnya, kok malah dibalas seperti ini.
Lalu akhirnya Nabal yang kaku ini, yang keras ini mau dibunuh oleh Daud. Istrinya Abigail mau merendahkan hati, mengambil sikap menyongsong orang yang emosional ini, menyongsong orang yang mau membunuh suaminya itu. Sampai akhirnya terjadilah suatu diplomasi, suatu negosiasi. Bahkan dikatakan lebih baik aku aja yang menanggung kesalahan itu semua, tuanku Daud, jangan kau hiraukan itu Nabal, lebih baik engkau bunuh saja aku. Tapi sebelum itu dengarkanlah apa yang menjadi perkataanku. Aku tidak tahu kalau kamu itu sudah datang kepada Nabal untuk ya sekedar mungkin ada sesuatu yang bisa dibagi, tapi ini ada makanan-makanan yang bisa kau pakai untuk anak buahmu dan orang-orang di sekitarmu. Silakan mau. Gara-gara Abigail mau menjumpai Daud seperti itu, tidak terjadi yang namanya penumpahan darah. Tidak terjadi yang namanya pembantaian atas keluarganya. Sesungguhnya kadang kita ini juga sama kan. Ketemu jodoh itu kadang kita itu tahu di depannya waduh ganteng, cakep gitu ya. Orangnya tanggung jawab, dalam arti kata finansialnya kuat. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba kan bisa jadi orang itu berubah. Apalagi kalau makin kaya, biasanya yang terjadi bukan malah menjadi lebih rendah hati, jadi lebih kayak Nabal begitu, sombong, tinggi hati, angkuh, merasa tidak butuh yang lainnya. Sampai akhirnya Daud pun berikhtiar membunuh dia, karena ketika Daud hanya meminta sedikit saja, tapi malah Daud diolok-olok oleh Nabal. Mungkin kita juga punya pasangan-pasangan hidup yang dalam tanda kutip tidak seperti yang diharapkan. Paling tidak ya seperti normatifnya seorang suami, seorang bapak rumah tangga itu harus seperti apa, mungkin kita belum ketemu di dalam pasangan hidup kita. Tetapi kan kita juga tidak bisa langsung tahu begini, cari aja ganti, bongkar pasangan begitu ya, tukar tambah atau apa. Mana ada ceritanya dalam kekristenan kita yang namanya perceraian seperti itu. Nabal tahu suaminya itu orangnya kasar dan orangnya juga bebal pikirannya. Bebal itu bukan bodoh saudara. Bebal itu adalah orang yang itu pinter, mengerti, tapi keras kepala, angkuh gitu. Sudah tahu salah, tetap aja dia lakukan. Sudah tahu tidak cocok, tetap aja dia kerjakan. Mungkin juga ada di dalam keluarga kita pasangan-pasangan hidup kita yang seperti itu, yang diizinkan Tuhan bersama dengan kita. Jangan-jangan malah kita berkonsep, tunggu aja biar nanti ada waktunya sendiri dia akan masuk dalam lubang. Kalau sudah masuk lubang, aku akan lipat tangan, aku tidak akan peduli lagi. Salahnya sudah berulang kali aku kasih tahu, masih tetap bebal, masih tetap keras kepala. Mungkin statement ini bisa lagi mendidih di hati kita. Tapi ingat, seorang courageous ini, wanita pemberani, dia bukan cuma karena tidak cocok dengan pasangannya, tapi dia juga melihat skup besarnya, bahwa di dalam keluarganya itu juga ada anak-anak yang juga harus mendapat perhatian, yang harus juga mendapat kasih sayang, yang harus juga mendapat limpahan-limpahan semua bentuk perhatian. Sehingga mungkin kita masih mencari celah untuk menyocokkan diri dengan pasangan hidup kita. Tetapi jangan pernah lupa, ada anak-anak juga yang ada hadir di tengah keluarga kita, yang juga harus kita perhatikan, yang harus juga bila perlu kita pasang badan untuk mereka-mereka ini. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang Abigail. Dia tahu sesungguhnya suaminya memang orang kasar, orang yang memang layak untuk diselesaikan, istilahnya digantikan begitu. Tetapi tetap karena dia ini melihat di balik suaminya itu ada pegawai-pegawainya, ada anak-anaknya juga. Jangan sampai terjadi yang namanya pembantaian atas keluarganya ini. Makanya dia sudah tidak lagi menghiraukan harga dirinya, dia tidak lagi menghiraukan predikatnya sebagai seorang istri yang kaya raya gitu, seorang istri dari seorang pengusaha. Dia datangi Daud itu sampai akhirnya yang terjadi, dia mau merendahkan hati, meredakan hati Daud supaya tidak terjadi pembantaian itu. Sesungguhnya ketika perang terjadi itu adalah pria lawan pria gitu saudara. Tidak ada wanita yang maju untuk menyongsong. Kok berani Abigail itu? Karena kasihnya kepada keluarga,
itulah yang menumbuhkan courageousnya dia itu, sampai dia pasang badan untuk menghadapi Daud. Sehingga yang terjadi akhirnya keluarganya diselamatkan. Dia boleh melihat bagaimana Daud tidak jadi membunuh keluarganya. Daud tidak jadi melampiaskan sakit hatinya. Dia datangi itu rombongan Daud, bukan hanya datang cuma tangan kosong dengan sikap tubuh, tapi di belakangnya juga dia bawakan semua makanan-makanan yang diperlukan oleh Daud dan rombongannya, sampai akhirnya tidak terjadi pembantaian massal. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, seorang yang courageous lagi diceritakan dalam Perjanjian Baru, di masa Yesus datang ke dunia melayani orang-orang yang belum percaya kepadanya ini. Diceritakan di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-26 tentang seorang perempuan dari Sino-Fenisia. Sino-Fenisia berarti bukan orang Yahudi, dia itu orang Yunani sesungguhnya, sehingga artinya bahwa memang dia adalah orang-orang yang di luar kasih karunia Tuhan, orang-orang yang di luar untuk mendapat jatah keselamatan itu. Tetapi karena sang ibu ini mendengar tentang Yesus yang demikian luar biasanya itu, dia sudah tidak lagi memperdulikan harkat martabatnya selaku bangsa Yunani, selaku orang yang tidak bisa masuk dalam Yahudi. Bahkan dia tidak segan-segan menghampiri Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-26 dari Markus pasal 7, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sino-Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Dan sudah tahu, sikap hidupnya sudah benar. Dengan datang kepada Yesus memohon, alamat yang dia tuju sudah benar. Dan bahkan sikap hatinya itu juga sudah benar, karena dia ini datang untuk memohon, berarti tidak pernah dalam arti kata mengklaim gitu ya, memerintah gitu, tidak, memohon, semuanya sudah benar. Tetapi kenyataannya tidak segampang itu, karena di ayat yang ke-27 Yesus kepingin tahu isi hati perempuan ini, sampai di mana dia kekeh memperjuangkan tentang kehidupan anaknya yang lagi dirasuk setan ini. Ayat 27 Yesus pakai perumpamaan, saudara. Biarlah kenyang, anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangkan, saudara. Seketika itu juga orang ini juga bukan orang bodoh-bodoh. Orang Yunani itu bukan orang-orang yang tidak mengerti. Mereka juga adalah orang-orang yang faham tentang peribahasa, faham tentang perumpamaan. Artinya bahwa Yesus itu mengibaratkan, saya ini hanya datang untuk orang-orang Israel. Saya ini hanya datang untuk bangsa yang turunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga orang Yunani itu di luar. Bahkan di luar pun bukan sekedar di luar seperti orang, bahkan diibaratkan bagaikan anjing. Berkat yang untuk anak-anak itu tidak layak diambil lalu dilemparkan. Bukan diberikan, sudah dilemparkan ke anjing, itu aja tidak layak loh. Tidak patut. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang courageous ini, perempuan itu menjawab. Bahkan jawabannya itu betul-betul luar biasa. Dia membenarkan statementnya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, statementmu itu sungguh memang benar. Memang roti itu hanya untuk anak-anak dan hambamu ini adalah anjing. Tetapi anjing yang di bawah meja itu juga memakan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Coba bayangkan, saudara, seorang wanita yang demikian berjuang untuk keluarganya ini, karena dia tahu memang dia tidak boleh mendapat jatah keselamatan, dia tidak mendapat jatah mujizat, tidak mendapat jatah berkat. Dia orang Yunani, bukan orang Yahudi. Dia orang yang di luar, bukan turunan Israel, bukan turunan Yakub, bukan turunan Abraham, bukan turunan Ishak. Tetapi dia tidak punya cara lain. Dia tahu bahwa Yesus ini satu-satunya alamat untuk menyelesaikan problem anaknya. Lalu dia datang dengan meninggalkan semua atribut-atribut yang menyertai, yang membuat dia sesungguhnya secara jauh aja dia sudah pasti mengerti jawaban yang akan dia terima. Tetapi dia tidak berhenti untuk mencoba dan berharap dengan hati yang bulat, berani mendatangi Yesus dengan kalimat, tolong, tolong. Bahkan ketika sampai dalam titik ujian yang tertinggi, sang juru selamat mau melihat hatinya, kepingin
diketahui sampai sedalam apa perjuangan seorang ibu ini. Diibaratkan seekor anjing sekalipun, ibu itu tidak marah, ibu itu tidak gusar, bahkan tidak seperti anak muda yang ketika disuruh menjual hartanya, lalu jual hartamu bagi pada orang miskin, lalu ikutlah aku. Lalu seketika itu juga orang muda itu keluar dengan sedihnya karena hartanya banyak. Artinya dia tidak setuju dengan caranya Yesus, anak muda itu. Tetapi khusus untuk ibu ini, wanita ini, orang yang punya courageous, orang yang mengerti sesungguhnya bukan dia yang harus maju di situ. Harusnya suaminya pun juga mengerti pasti, karena Yahudi tidak bergaul dengan Yunani saat itu. Tetapi karena sudah tidak ada cara lain, karena sudah tidak ada pengharapan lain, dengan keberanian yang teguh dia samperin Yesus, dan akhirnya anaknya mendapat keselamatan, anaknya disembuhkan oleh Tuhan, dan anaknya akhirnya setan itu terusir keluar, tidak lagi ada di dalam kehidupan sang anak itu. Dan perjuangan ibu ini berhasil karena ibu ini dengan gigih terus, tidak peduli diberi predikat anjing sekalipun. Kita seharusnya juga terimpartasi oleh hari ini. Mungkin ada banyak predikat-predikat yang disematkan oleh orang-orang di sekitar kita, yang kadang predikat itu menyakitkan hati kita. Bisa jadi itu mungkin para tetangga kita, teman-teman kita, ataupun bisa jadi keluarga kita. Bisa jadi itu kakak kita yang lebih berhasil dalam perekonomian, ataupun adik kita yang lebih berhasil dalam perekonomiannya. Sehingga kadang ketika kita menghadapi problem permasalahan, beberapa keluarga berani menjustis kita. Kamu tidak cocok, kamu ini begini, kamu itu begini. Coba bayangkan, masihkah kita ini terus berharap kepada Tuhan? Atau jangan-jangan malah, Tuhanmu terlalu jauh, Tuhanmu terlalu lama, sudahlah ikut aku aja, gini gitu. Akhirnya iman kita goyah. Tapi ibu ini tahu bahwa Yesus itu satu-satunya tempat dia harus berteguh, menguatkan hati, sehingga akhirnya lewat perjuangannya anaknya diselamatkan. Nah, berbicara tentang wanita-wanita yang pemberani ini, di masa-masa pelayanan Yesus ada wanita-wanita juga yang terlibat di dalam dalam Yesus. Bahkan wanita ini hadir ketika Yesus ini menjelang mati di kayu salib. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-40 dikatakan demikian, Injil Markus pasal 15 ayat 3-40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat, tapi melihatnya dari jauh. Di antara mereka Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Maria Yakobus muda dan Yoses ini adalah Maria ibunya Yesus itu. Maria yang kita tahu suaminya Yusuf itu. Yesus punya saudara namanya Yakobus yang menulis kitab Yakobus, serta Yoses yang namanya Yudas itu. Lalu dengan Salome itu orang tua dari Yakobus dan Yohanes murid Yesus. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Coba bayangkan saudara, dalam masa-masa Yesus disalib, ternyata dalam kondisi darah terpancar kemana-mana, cambukan, teriakan, olokan, tendangan, ludahan, pukulan, bahkan kayu salib yang digantung, itu semua adalah suasana yang mengerikan. Dan itu semuanya bercampur juga dengan kekerasan dan darah. Saudara, pasti banyak wanita-wanita kalau tahu begitu lebih baik menghindar, lebih baik tidak ada, lebih baik tidak menonton lah, menjauh-jauh. Saya pernah dengan istri jalan begitu. Ketika di perjalanan melihat ada kecelakaan, dan kecelakaannya ada berdarah begitu. Istri saya langsung cepat-cepat ngomongnya begini, ayo segera, jangan, ayo segera. Dan tiba-tiba dia pegang saya lihat jadi dingin semua tangannya, jadi dingin semua badannya. Tak pikir, kenapa? Aku takut. Loh, kenapa? Kejadiannya sudah selesai, tinggal ditonton aja, tapi takut. Coba lihat, Markus pasal 15-40 ini menulis ada wanita-wanita yang sesungguhnya juga takut. Kenapa bisa takut? Kan
terbukti dia itu cuma taunya dari jauh. Tetapi takut itu tidak membuat mereka meninggalkan Yesus. Saudara ingat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu. Ketika orang-orang itu, siapa yang kamu cari? Ditanyai oleh Yesus kan begitu. Yesus orang Nazaret, ini aku, tangkaplah aku. Ketika Yesus ngomong, ini aku, tangkaplah aku. Seketika itu juga murid-muridnya, para pria-pria ini, yang adalah 11 orang ini, lari semua. Lari meninggalkan Yesus, padahal Yesus belum berdarah-darah, Yesus belum kena pukul, Yesus belum kena aniaya, Yesus baru mau ditangkap. Laki-laki itu begitu lihat tentara Romawi dengan tombak, dengan pedang, dengan tameng, dengan gada, dengan pukulan, lari semua. Tapi wanita-wanita ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Apa yang mendorong wanita-wanita ini masih ada di sekitar salib-salib Yesus itu? Itulah courageous. Sesungguhnya dia tidak punya kewajiban untuk ada di sekitar situ. Dan dia juga sadar bahwa kemampuannya dia untuk membela Yesus tidak ada. Kapasitasnya dia untuk menolong Yesus tidak ada. Yang ada adalah cuma hati yang turut prihatin, hati yang turut berbela-sungkawa ketika melihat Yesus yang harus menghadapi maut ini. Dan hati ini tidak tega meninggalkan Yesus seorang diri. Makanya Yesus terus dilihat dan diikuti mereka dari jauh. Padahal kalau kita tahu sebelumnya, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa loh saudara. Lukas pasal 8 ayat kedua, mereka itu bukan wanita-wanita sembarangan dalam arti kata pengangguran lah, wanita-wanita yang tidak ada kerjaan kah, atau wanita-wanita yang banyak waktunya, itu bukan. Di situ disebutkan ada Maria Magdalena yang pernah dirasuk 7 roh jahat dan Tuhan bisa menyembuhkan dia. Juga ada yang namanya Yohana, itu suaminya itu adalah Kusa, seorang bendaharawan dari Raja Herodes yang jadi penguasa yang lagi saat itu mau menyalibkan Yesus. Ada juga yang namanya Susana dan perempuan-perempuan yang lain. Serta dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Sesungguhnya mereka ini kepingin terlibat, tapi saat itu budaya lagi menghalangi keterlibatan wanita di dalam semua urusan-urusan, apalagi itu cuma yang melakukannya adalah pria, sehingga budaya itu membuat mereka bisa tidak terlibat secara langsung. Tetapi walaupun tidak bisa terlibat secara langsung, itu bukan berarti membuat mereka berhenti untuk melakukan hidupnya, menjadikan hidupnya berkat. Mereka tahu ada banyak aspek-aspek yang bisa mereka support, aspek yang bisa mereka tolong. Makanya mereka memakai kekayaan mereka untuk menolong rombongan ini, karena mereka tahu mereka mungkin dengan tenaganya tidak mungkin bisa bercampur dengan orang-orang itu, apalagi dengan pikirannya, dengan sumbangan ide-idenya, usul-usulnya, mungkin tidak ada bisa sampai seperti itu. Tetapi mereka tidak berhenti, mereka tetap melakukan apa yang menjadi bagian mereka untuk menjadi berkat, yaitu dengan kekayaan mereka. Hal ini sama mungkin di gereja kita ini secara struktural tidak punya tanggung jawab. Entah kita ini cuma sebagai jemaat biasa, bukan ketua komsel, bukan ketua ladies, bukan WL, bukan singer, bukan pemain musik, mungkin bukan semuanya itu, hanya perempuan-perempuan, wanita-wanita biasa, ladies biasa. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan buat kita juga terlibat di dalam menjadi berkat untuk rombongan yang namanya pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita, yang bisa kita support lewat segala hal yang kita bisa lakukan. Paling tidak support dengan doa. Lewat daripada doa, mungkin ada dana-dana yang bisa kita lakukan dengan dana itu. Seperti perempuan-perempuan ini, mereka tidak harus, tetapi kenyataan hati mereka courageous, berani untuk terus tampil walaupun harus ada jarak jauh. Dan inilah yang akhirnya membuat Yesus demikian luar biasanya kepada mereka, yaitu ketika terjadi yang namanya Paskah. Yesus tidak pernah memakai muridnya yang 11 orang itu untuk menerima kabar kebangkitan pertama kali, tetapi malah kepada wanita-wanita inilah Yesus itu
menampilkan dirinya. Saudara lihat bagaimana keberanian yang dalam tanda kutip terpaksa ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Coba bayangkan saudara, hari gelap ke kuburan. Kita yang mengasihi orang yang meninggal aja, mungkin itu siapapun yang meninggal, kita kalau mau bersiar ke makam pasti tidak seperti mereka. Tetapi apa yang mendorong Maria ini berani, padahal di situ diceritakan hari masih gelap? Kasih itu loh saudara, courageous itu yang membuat itu berani. Kasih itu memunculkan keberanian dari seorang Maria Magdalena datang ke tempat itu dengan satu konsep. Mungkin aku ketika hidup belum mampu melayani Yesus, tapi tidak apa-apa, ini secara jenazah pun aku akan mengurapinya supaya aku bisa meminyakinya. Kalau tidak sempat saat hidupnya ya saat matinya. Itulah yang tekadnya Maria untuk pergi ke kubur Yesus. Tetapi yang terjadi adalah dia yang berharap berjumpa dengan mayat, tapi akhirnya ayat 15 dikatakan Maria kebingungan disapa oleh Yesus. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka itu adalah tukang penunggu, tukang kebun di situ saudara. Mungkin juga orang-orang di sekitar itu menganggap Maria ini seperti apa ya, orang kehilangan akal gitu loh kadang. Ke kuburan malam-malam tapi juga kebingungan. Tapi ketika di ayat 15 itu Maria menyangka orang itu penunggu taman dan sampai menuduh orang itu yang adalah Yesus sendiri. Padahal Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Sampai begitu saudara, saking cintanya sampai matanya ini masih belum bisa melihat karena juga sekitarnya masih gelap. Tapi ketika ayat yang ke-16 dikatakan demikian, ayat yang 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Lalu Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Bayangkan saudara, Maria yang dengan semangat mau datang untuk meminyaki mayat, tetapi karena courageousnya itu didasari rasa kasih, bukan lagi mayat yang dia dapati, tetapi tubuh guru yang sudah bangkit, sehingga dia dapat berkat melebihi dari ekspektasi yang dia harapkan. Dia ketemu guru yang tadinya adalah mayat, tapi sekarang sang guru sudah bangkit. Makanya dikatakan selanjutnya gurunya itu berpesan kepada Maria ini, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dan inilah pesan Paskah yang dibawa oleh wanita itu. Ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Artinya kepada Maria, orang yang tadinya penakut, orang yang pernah dirasuk setan, tetapi karena kasih menimbulkan courageous itu, keberanian. Dia tidak lagi menghiraukan situasi yang tidak mendukungnya. Yang penting dia harus ketemu dengan sang guru walaupun cuma rupa mayat, hanya untuk menunjukkan kasihnya. Tetapi dari hal sikap itulah Tuhan memakai seorang Maria untuk menjadi pembawa kabar Paskah, kemenangan, kebangkitan Kristus dari kematian. Bagaimana dengan kita semua para oleh di sana dan di tempat ini? Masihkah kita beralasan dengan courageous kita yang tidak ada? Aku kan wanita, aku kan perempuan, aku kan lemah lembut, aku lo ndak berani, aku ndak bisa, aku ndak mampu. Berapa banyak kadang kita itu kemas dengan itu. Tapi ketika kasih itu meliputi hati kita, tidak ada alasan lagi ketakutan untuk kita tidak berani melakukannya. Seorang Sipora, seorang Abigail, perempuan Sirofenisia, bahkan seorang Maria Magdalena juga, itu semua diliputi oleh kasih yang demikian besar sampai memunculkan courageous, hal yang harus dia lakukan di luar batasan kemampuannya, tapi dia tidak memperhatikan lagi yang penting harus aku lakukan, karena kalau tidak aku akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat menyesal. Hari ini siapapun kita di tempat ini, mari timbulkan kasih dalam hidup kita ini. Kasih yang bukan hanya menunggu untuk dikasihi,
Kasih yang bukan hanya menunggu untuk berharap kasih dari orang lain, tapi kasih yang kita pancarkan keluar, sehingga kasih itu menjadi motor buat kita untuk menimbulkan keberanian kita bahkan menghadapi semua tantangan hidup. Hari-hari ini sudah tidak zamannya lagi bahwa wanita itu hanya ada di belakang saja. Sudah waktunya ada banyak pemimpin-pemimpin wanita yang muncul, ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan dengan ladiesnya ini. Itu semua terjadi ketika kasih kita muncul. Saya berharap semua ladies tempat ini menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kalau itu dasarnya kasih, courageous akan tanpa kita sadari akan muncul, dan keberanian itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kita akan tutup jalannya ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh menyapa kami lewat firman. Seringkali kami ini beralibi, beralasan melarikan diri dari kenyataan hanya karena kami wanita, kami lemah, kami tidak berotot, kami ini yang dilahirkan hanya sebagai orang-orang pelengkap. Tetapi lewat firman yang kami dengar hari ini, memang kami bukan orang yang dari sananya punya keberanian, berani menghadapi resiko-resiko yang ada. Tetapi seringkali kasih yang ada dalam diri kami membuat kami tidak bisa duduk diam dan tinggal di senda orang diri. Kami harus terus melakukan segala sesuatu sampai akhirnya hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi garam, dan Tuhan disenangkan atas hidup kami, dan keluarga kami juga boleh kami bawa untuk diselamatkan kepada Tuhan, karena ada jiwa-jiwa pemberani dalam kehidupan kami yang muncul atas dasar kami mengasihi sekitar kami. Lewat firman yang kami dengar, biar kiranya menginspirasi kami untuk kami boleh memunculkan kasih sebagai penggerak courageous kami menjadi wanita-wanita pemberani di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari para ladies taruh tangan kita di dada kita, karena firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Para ladies yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, munculkan courageous dalam hidup kita yang didasari dan didorong atas kasih kita, karena kasih Tuhan sudah menyertai kita. Kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, diuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari panjang jahat. Karena Engkau yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Kibarkan romantiknya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat yang lebih dari pemenang, angkat suara katakan lebih dari pemenang.